Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Bu Romlah telah 3 tahun bekerja sebagai TKW di Timur Tengah. Setiap bulan, ia mengirimkan uang kepada suaminya, Hasan, yang tinggal di kampung halaman. Meski telah lama berpisah, komunikasi mereka tetap terjalin melalui ponsel. Namun, belakangan ini, Bu Romlah mulai mendengar kabar tak menyenangkan dari adiknya. Hasan, suaminya, diduga berselingkuh. Awalnya, Bu Romlah tak percaya karena selama ini Hasan selalu menunjukkan sikap romantis, meskipun mereka berjauhan. Namun, hatinya berubah ketika adiknya mengirimkan foto yang menunjukkan kebenaran kabar tersebut. Merasa dikhianati, Bu Romlah memutuskan untuk pulang ke kampung halaman setelah memutuskan berhenti bekerja di Arab. Setibanya di rumah, dugaan itu terbukti benar. Ia mendapati Hasan sedang berduaan dengan wanita lain. Dalam suasana yang begitu emosional, Bu Romlah mendatangi suaminya bersama sang adik. Hasan mencoba memberikan penjelasan, tetapi hati Bu Romlah telah hancur. Ia menangis tanpa bisa berkata-kata dan segera pergi meninggalkan rumah tersebut. Hari berikutnya, Bu Romlah memutuskan untuk menggugat cerai. Dengan bantuan adiknya dan beberapa teman, ia mulai mengurus proses perceraian. Berbagai bukti, termasuk foto-foto yang dikirimkan adiknya, menjadi dasar kuat di persidangan. Meski Hasan terus mencoba merayu agar pernikahan dipertahankan, keputusan Bu Romlah sudah bulat. Setelah melalui serangkaian proses hukum, perceraian mereka akhirnya resmi disahkan. Pasca bercerai, Bu Romlah memutuskan untuk memulai kehidupan baru dengan membuka warung makan di kampung halamannya. Lokasi yang strategis di tepi jalan provinsi menjadi pilihan. Dengan tabungan yang cukup, ia menyewa 2 kios yang diusulkan oleh Yuni, teman lamanya, untuk dijadikan tempat usaha. Persiapan pun dilakukan dengan matang. Ia merekrut karyawan, membeli peralatan dapur, dan mengatur segala keperluan. Seminggu kemudian, warung makan itu resmi dibuka. Hari pertama operasi, warung tersebut langsung diserbu pembeli. Antrian panjang memenuhi area warung, bahkan hingga sore hari. Yuni, yang turut membantu mengelola, terheran-heran melihat antusiasme pembeli di hari pertama. Hari-hari berlalu, dan warung makan itu semakin ramai. Bu Romlah merasa bersyukur atas pencapaian ini. Namun, keanehan mulai terjadi. Suatu hari, ia mendengar suara gaduh di dapur, seolah ada keributan. Ketika diperiksa, ia hanya menemukan karyawannya yang sibuk bekerja seperti biasa. Tak lama kemudian, ia melihat sosok hitam besar duduk di salah satu meja pelanggan. Ia langsung berteriak, tetapi orang-orang di warung tak melihat apa-apa. Perasaan takut mulai menghantui, namun Bu Romlah memilih merahasiakan hal tersebut dari Yuni dan karyawan lainnya. Ia khawatir, hal ini dapat mengganggu suasana kerja mereka. Hari itu, Bu Romlah kembali melayani para pembeli di warungnya. Ketika membuka laci untuk mengambil uang kembalian, ia mendapati sesuatu yang membuatnya terkejut. Sebuah tangan hitam besar muncul di dalam laci tersebut. Refleks, Bu Romlah sedikit berteriak, menarik perhatian Yuni yang langsung mendekatinya. Untuk menutupi rasa takut dan agar tak membuat orang lain panik, ia mengaku melihat kecoa. Sayangnya, alasan itu membuat beberapa pembeli merasa jijik, meskipun Bu Romlah berusaha bersikap tenang agar suasana tetap terkendali. Menjelang sore, suasana di dalam warung makan terasa tidak biasa. Ruangan yang biasanya sejuk mendadak menjadi panas meskipun semua kipas angin menyala. Para karyawan mulai mengeluh karena suhu ruangan terasa mencekik. Anehnya, meskipun panas, tubuh mereka sama sekali tidak mengeluarkan keringat. Setelah warung tutup, mereka merasa lega saat keluar dan merasakan udara segar yang menyejukkan. Arif, salah satu karyawan, pulang sendirian karena rumahnya berada di arah yang berbeda. Ketika melewati area persawahan menjelang maghrib, ia merasa motornya menjadi berat. Ia berhenti untuk memeriksa ban motornya, namun tidak menemukan kerusakan apapun. Saat melirik ke belakang, ia terkejut melihat sebuah kaki besar berwarna hitam bertengger di atas knalpot motornya. Tubuhnya langsung merinding.
dan ia memutuskan untuk tidak pulang ke rumah terlebih dahulu. Dengan mengikuti petua orang-orang tua di kampung, ia berkeliling hingga makhluk tersebut akhirnya pergi. Setelah sampai di rumah, tubuh Arif mulai menggigil hebat. Malam itu, ia melihat sosok hitam besar berdiri di samping ranjangnya. Ketika mencoba berteriak, ia merasa seperti dicekik hingga hampir tak bisa bernapas. Baru setelah ibunya datang, ia merasa lega. Tetangga mereka yang seorang dokter memeriksa kondisi Arif dan hanya menyebutnya kelelahan. Namun Arif tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Malam itu, ia terus dihantui mimpi buruk. Keesokan harinya, Arif menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya di warung. Teman-temannya ikut merasa cemas, dan Bu Romlah yang mendengar cerita itu terkejut karena mengenali ciri-ciri makhluk hitam yang dilihat Arif. Perasaan takut mulai merayap di benaknya, terutama jika hal ini memengaruhi para karyawannya. Belum reda rasa khawatir itu, Rosid, karyawan lain, mengalami gangguan serupa. Dalam perjalanan pulang, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berbaju putih terbang di antara pepohonan. Meskipun terus berdoa, rasa takutnya tidak berkurang. Malam itu, sosok tersebut muncul di berbagai sudut rumahnya, dari atas lemari hingga balkon. Pada akhirnya, makhluk itu menyampaikan pesan agar Rosid berhenti bekerja di warung Bu Romlah. Keesokan harinya, Rosid menceritakan semuanya kepada Arif, dan mereka sama-sama bertanya-tanya mengapa mereka diganggu oleh makhluk-makhluk tersebut. Yuni, yang mendengar cerita itu, membawa kabar tersebut kepada Bu Romlah. Perasaan cemas menyelimuti dirinya. Ia sadar kini sudah ada 2 karyawan yang mengalami teror. Namun, ia mencoba menenangkan diri dan meyakinkan Yuni bahwa selama gangguan tersebut tidak mengancam pekerjaan mereka, ia akan terus berusaha mempertahankan warung makannya. Hari itu, suasana di warung makan Bu Romlah mendadak mencekam. Para karyawan yang bekerja di dapur tiba-tiba dikejutkan oleh panci-panci yang bergerak sendiri. Kejadian ini membuat mereka ketakutan dan berlarian ke depan. Kepanikan mereka menarik perhatian para pembeli, yang kemudian bangkit dari tempat duduk dan mendekat untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun para pembeli tidak menemukan keanehan apapun di dapur, cerita tentang panci-panci itu tetap menyisakan rasa gelisah di antara karyawan dan pelanggan. Ketakutan yang baru saja mereda kembali memuncak saat salah satu karyawan, Arif, menemukan sesuatu yang menyeramkan di dalam laci dapur. Ketika dia membuka laci untuk mengambil wajan, dia melihat sesosok kepala dengan wajah rusak mengintip dari dalamnya. Rasa ngeri yang mendalam membuatnya hampir berteriak, tetapi ia menahan diri agar tidak menimbulkan kepanikan. Ia menceritakan kejadian itu kepada rekan-rekannya, yang meskipun awalnya ragu, akhirnya percaya setelah melihat ekspresi wajah Arif yang benar-benar ketakutan. Ketegangan terus menyelimuti dapur. Tidak lama setelah itu, Jihan, salah satu karyawan lainnya, mengalami kejadian serupa. Saat mencuci sayuran di bagian belakang, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di sampingnya. Jihan berteriak histeris sebelum akhirnya pingsan di tempat. Rekan-rekannya yang panik berusaha menyadarkannya, meskipun suasana di dapur semakin mencekam. Ketika sadar, Jihan menceritakan penglihatannya, dan mereka semua mulai yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat itu. Yuni, satu-satunya karyawan yang belum mengalami gangguan, tetap bersikap tenang meski sebenarnya mulai merasa gelisah. Namun, ketika dia sedang membersihkan dapur, pengalamannya berubah. Ia melihat sesosok pocong dengan wajah rusak dan nanah yang mengalir di seluruh tubuhnya. Yuni merasa tubuhnya membeku, tidak mampu bergerak. Setelah berusaha keras untuk mengumpulkan tenaga, dia akhirnya bisa menyelesaikan tugasnya dan segera keluar dari dapur. Semua kejadian itu membuat Bu Romlah tertekan. Malam harinya, dia memutuskan mencari pertolongan kepada seorang teman lama ayahnya yang dikenal sebagai orang pintar. Orang tersebut memberikan sebotol air mineral dan menyarankan Bu Romlah untuk memercikkan air itu di seluruh ruangan warung makannya. Keesokan harinya, Bu Romlah melakukan apa yang disarankan. Air itu dipercikkan di setiap sudut ruangan, dari depan hingga dapur dan kamar mandi. Hari-hari berikutnya terasa lebih tenang. Para karyawan mulai bekerja tanpa rasa takut, dan tidak ada lagi kejadian aneh yang mengganggu. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sebulan setelahnya,
warung makan Buromlah kembali didera masalah. Para pembeli yang sedang makan tiba-tiba merasa leher dan perut mereka terasa panas. Beberapa di antara mereka berteriak kesakitan, menyebabkan suasana berubah menjadi kacau. Buromlah dan para karyawannya berusaha menenangkan para pembeli dengan memberikan air putih dan teh hangat. Meski rasa panas itu akhirnya hilang, para pembeli memutuskan untuk meninggalkan makanan mereka dan pulang lebih awal. Kejadian ini membuat Buromlah merasa putus asa. Ia hanya bisa duduk di belakang meja kasir, memegangi kepalanya sambil bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi dengan tempat ini. Masalah baru kembali menimpa Buromlah. Salah satu karyawannya, Jihan, tiba-tiba kerasukan. Ia menangis dan menjerit di dekat pintu dapur, membuat suasana menjadi kacau. Karyawan lain, seperti Arif dan Rosid, berusaha menenangkan Jihan, namun gagal. Makhluk yang merasuki tubuh Jihan semakin marah dan bahkan melarikan diri ketika Buromlah mencoba mendekat. Situasi yang semakin tidak terkendali membuat Buromlah meminta Yuni untuk segera memanggil orang pintar. Yuni pergi menemui Banu Jaladra, seorang ahli spiritual yang terkenal memiliki ajian Kidung Pancer. Ajian itu melindungi pemiliknya dari serangan gaib, bahkan mampu mengembalikan serangan kepada pelakunya. Yuni mengetahui kehebatan Banu Jaladra dari cerita ayahnya yang pernah berobat ke sana. Tanpa ragu, Banu Jaladra mengikuti Yuni ke warung Buromlah. Sesampainya di warung, Banu terkejut karena mendapati tempat itu dipenuhi oleh berbagai jenis makhluk gaib. Di dapur, ia melihat Jihan yang tengah kerasukan. Dengan langkah pasti, ia mendekati Jihan dan menggunakan kekuatan ajiannya untuk mengusir makhluk tersebut. Proses itu tidak mudah, karena makhluk yang merasuki Jihan berusaha melawan. Namun, kekuatan ajian milik Banu jauh lebih ampuh. Setelah perlawanan panjang, makhluk itu akhirnya pergi, dan Jihan pun kembali sadar. Ketenangan yang sempat dirasakan tidak berlangsung lama. Banu Jaladra menyadari bahwa warung tersebut dipenuhi oleh banyak makhluk gaib dengan kekuatan yang tidak biasa. Ia menawarkan untuk melakukan pembersihan total di tempat itu. Dengan persetujuan Buromlah, Banu memulai ritual pembersihan. Ia melafalkan doa-doa sambil menghunus keris pusakanya, menghujamkannya ke arah makhluk-makhluk gaib yang menolak pergi. Beberapa makhluk melawan, namun Banu berhasil mengusir mereka satu persatu. Ritual itu berlangsung cukup lama, hingga akhirnya semua makhluk gaib berhasil disingkirkan. Setelah memastikan tidak ada lagi gangguan, Banu memberikan Buromlah serbuk daun kelor untuk melindungi warung dari serangan berikutnya. Meski sudah berhasil membersihkan warung, Banu merasa ada sesuatu yang ganjil. Ia menduga kekuatan besar di balik semua ini belum sepenuhnya hilang. Keesokan paginya, kekhawatiran Banu terbukti. Yuni kembali mendatangi rumahnya dengan wajah panik, melaporkan bahwa banyak karyawan kesurupan lagi. Ketika tiba di warung, Banu mendapati makhluk-makhluk yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Salah satu makhluk bahkan tampak seperti pemimpin, dengan aura yang luar biasa besar. Banu kembali bertarung, mengandalkan ajian dan keris pusakanya. Namun, kali ini pertarungan lebih sulit. Makhluk-makhluk itu mampu menangkis serangan-serangannya. Dalam kebingungannya, Banu teringat ajaran gurunya bahwa manusia memiliki kekuatan doa yang jauh lebih kuat dari makhluk gaib manapun. Dengan keyakinan itu, ia meludahi kerisnya dan menusukkannya ke tubuh makhluk terkuat. Makhluk itu akhirnya tumbang dan menghilang, diikuti oleh makhluk-makhluk lain. Meski telah menang, Banu tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menduga kekuatan besar ini berasal dari tempat yang jauh, mungkin dari luar negeri. Untuk memastikan, ia pergi menemui gurunya, Kij Badrun. Di rumah sang guru, Banu menceritakan seluruh kejadian. Kij Badrun menyimak dengan tenang, sambil mengelus jenggot putihnya yang panjang. Ia menjelaskan bahwa kekuatan tersebut berasal dari Timur Tengah, dari makhluk yang sangat sakti. Namun, ia mengingatkan bahwa manusia selalu memiliki perlindungan yang lebih besar, yakni kekuatan doa kepada Sang Pencipta. Banu Jaladra masih terkejut sekaligus bertanya-tanya tentang alasan seorang dukun dari Timur Tengah menyerang rumah makan milik Buromlah. Kebingungannya semakin bertambah ketika Kiai Badrun, gurunya, menyarankan untuk menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan.
Banu memahami maksud gurunya. Bu Romlah harus dimintai penjelasan karena kemungkinan besar semua kejadian ini berkaitan dengannya. Setelah mendapatkan arahan tersebut, Banu pamit kepada Kiai Badrun. Ia pulang untuk mempersiapkan diri. Sepanjang malam, ia membacakan doa-doa khusus pada keris pusakanya, sebagaimana yang diajarkan gurunya. Kiai Badrun telah memperingatkannya bahwa kekuatan yang akan datang jauh lebih besar dari sebelumnya, sehingga Banu harus memperkuat energi perlindungannya. Pagi harinya, Banu langsung menuju rumah makan Bu Romlah tanpa menunggu panggilan. Di sana, ia mendapati makhluk-makhluk gaib yang lebih besar dan menyeramkan. Bahkan ada yang menyerupai buto ijo. Makhluk-makhluk itu berdiri menghadang dengan tatapan penuh ancaman. Banu mencoba mengusir mereka dengan doa yang sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini keris pusakanya terpental ketika makhluk itu menyerang. Meski sempat terkejut, Banu segera melanjutkan bacaan doa-doa itu. Keajaiban pun terjadi, kobaran api muncul dan melahap tubuh makhluk-makhluk gaib tersebut hingga lenyap. Setelah kejadian itu, Banu kembali menemui Kiai Badrun untuk mencari penjelasan. Gurunya mengingatkan bahwa kekuatan dukun dari Timur Tengah ini sangat luar biasa dan bukan berasal dari orang sembarangan. Ketika Banu pulang dari rumah Kiai Badrun, ia dikejutkan oleh kehadiran seorang pria berjenggot panjang yang tampak memiliki aura mistis. Pria itu mengaku sebagai dukun yang selama ini mengirimkan makhluk-makhluk gaib ke rumah makan Bu Romlah. Dalam percakapan itu, Banu mengetahui kenyataan pahit. Bu Romlah ternyata telah melakukan pesugihan dengan bantuan dukun tersebut. Mengetahui hal ini, Banu merasa marah sekaligus kecewa. Ia segera menuju rumah makan Bu Romlah untuk mengonfirmasi cerita dukun tersebut. Awalnya, Bu Romlah mengelak, tetapi setelah terus didesak, ia akhirnya mengakui bahwa dirinya memang telah menggunakan pesugihan sejak lama. Bu Romlah mengungkapkan bahwa keputusan itu diambil karena pengaruh seorang teman saat ia bekerja menjadi TKW. Temannya, yang memiliki usaha rumah makan yang selalu ramai, mengenalkannya pada dukun tersebut. Karena tergiur dengan janji kekayaan, Bu Romlah menyetujui pesugihan itu. Namun, ia tidak pernah menyangka dampaknya akan sedemikian besar hingga mengganggu kehidupan banyak orang. Dengan berlinang air mata, Bu Romlah memohon kepada Banu untuk membantunya keluar dari perjanjian gaib ini. Merasa situasi ini di luar kemampuannya, Banu memutuskan untuk membawa Bu Romlah ke Kiai Badrun. Gurunya mendengarkan cerita mereka dengan tenang. Setelah memastikan kesungguhan Bu Romlah untuk bertaubat, Kiai Badrun memberikan syarat berat. Bu Romlah harus membuang semua benda pesugihan, membakar media perantara yang digunakan, serta menutup warungnya dan pindah ke tempat lain. Meski berat, Bu Romlah menyanggupi semua permintaan tersebut. Setelah menerima sorban khusus dari Kiai Badrun sebagai perlindungan, Banu dan Bu Romlah kembali ke rumah makan. Mereka mulai membakar benda-benda pesugihan hingga menjadi abu. Di tengah proses itu, muncul bola api besar yang menyerang Banu. Ia segera menghindar, tetapi serangan tidak berhenti. Bola api itu berganti menjadi kepulan asap hitam yang membentuk wajah dukun Timur Tengah. Dukun tersebut memperingatkan Banu agar berhenti mencampuri urusannya dengan Bu Romlah. Namun, Banu dengan tegas menolak. Dukun itu marah, menegaskan bahwa tidak ada satupun perjanjian yang boleh dibatalkan. Banu tetap berpegang pada keyakinannya bahwa niat baik Bu Romlah untuk bertobat harus didukung, meskipun ia tahu ancaman dari dukun ini belum berakhir. Banu Jaladra tidak ragu menghadapi dukun yang telah menjadi ancaman. Sang dukun, yang sama sekali tidak gentar, bersiap menanggapi tantangan itu. Dengan tenang, ia mengeluarkan batu-batu kecil berbentuk aneh, lalu melemparkannya ke arah Banu. Beruntung, Banu berhasil menghindar. Batu-batu itu jatuh ke tanah, menyebabkan permukaan tanah menghitam seperti bekas terbakar. Melihat serangan tersebut, Banu segera bergerak menyerang balik. Ia mengeluarkan kerisnya dan melemparkannya dengan kekuatan penuh. Sayangnya, keris itu tidak mampu menembus tubuh sang dukun, menunjukkan betapa hebatnya kekuatan lawannya. Dukun itu terus menyerang tanpa ampun, membuat Banu terdesak dan kelelahan. Sebuah serangan dukun berhasil mengenai Banu, meskipun ia mengenakan sorban pelindung pemberian Kiai Badrun. Pedang kecil sang dukun melukai dada kiri Banu, membuatnya mengerang kesakitan. Tawa kemenangan dukun menggema,
Tetapi Banu, dengan tekad yang tak pernah pudar, tetap bangkit dan menyerang lagi meskipun setiap usahanya gagal melukai lawan. Ketika hampir kehilangan harapan, Banu mengingat sebuah doa yang pernah diajarkan Kiai Badrun. Ia segera mengucapkan doa itu dengan penuh keyakinan. Perlahan, kekuatan dari doa itu membuat serangannya berhasil menembus pertahanan sang dukun, melukai lengan kirinya. Namun, bukannya melemah, sang dukun justru semakin menggila. Serangannya menjadi semakin dahsyat, menyebabkan Banu terluka berkali-kali. Saat Banu hampir menyerah karena kehabisan tenaga, tiba-tiba muncul kekuatan tak terlihat yang menyerang sang dukun. Api besar menyelimuti tubuh dukun itu, membuatnya berteriak kesakitan. Banu, yang terkejut, memandang sekeliling, namun tak menemukan siapapun. Ia hanya bisa menduga bahwa ini adalah bantuan dari Kiai Badrun. Meskipun terbakar, dukun itu berhasil melepaskan diri dari api dan mencoba menyerang balik. Namun, serangannya justru berbalik menyerang dirinya sendiri. Ia, yang merasa ada kekuatan lain yang mengintai, menantang sumber kekuatan itu untuk menunjukkan diri. Dalam kelengahannya, Banu memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang sang dukun tanpa henti. Terdesak, dukun itu akhirnya memohon ampun dan berjanji tidak akan mengganggu Bu Romlah lagi. Setelahnya, ia menghilang begitu saja. Banu terduduk lemas di teras rumahnya. Tubuhnya penuh luka, dan energinya telah habis terkuras. Tak lama kemudian, Bu Romlah dan Yuni datang. Mereka sangat terkejut melihat kondisi Banu yang terluka parah. Tanpa membuang waktu, mereka mencari obat untuk mengobati luka-luka Banu. Berkat bantuan keduanya, kondisi Banu perlahan membaik. Setelah pulih, Banu menceritakan seluruh kejadian kepada Bu Romlah dan Yuni. Keduanya merasa prihatin, namun juga lega karena akhirnya Bu Romlah terbebas dari bayang-bayang pesugihan yang selama ini menghantuinya. Bu Romlah kemudian memulai hidup baru. Ia bertekad membuka warung makan di lokasi yang lebih baik. Bersama Yuni, ia mencari tempat baru untuk memulai usaha dari nol. Akhirnya, mereka menemukan lokasi yang cocok, dan Yuni mulai membantu menata warung itu. Namun, saat hari pertama buka, tidak ada pembeli yang datang. Hari kedua pun tidak jauh berbeda, membuat Bu Romlah mulai putus asa. Dalam kebingungannya, Bu Romlah kembali mendatangi Banu untuk meminta nasihat. Banu mengingatkannya bahwa membuka usaha dengan cara yang baik tentu tidak semudah memakai pesugihan. Ia juga menyarankan Bu Romlah untuk mempromosikan warungnya kepada orang-orang terdekat. Bu Romlah pun menyadari nasihat itu benar dan mulai menyebarkan informasi dari mulut ke mulut. Usahanya membuahkan hasil. Lama-kelamaan, pelanggan mulai berdatangan. Banyak dari pelanggan lama yang terkejut karena suasana di warung baru terasa lebih nyaman dan menenangkan. Bu Romlah menyadari bahwa kenyamanan itu muncul karena warungnya kini bebas dari pengaruh pesugihan. Dengan hati penuh syukur, ia melayani pelanggan dengan semangat. Warung makan Bu Romlah semakin ramai dari hari ke hari. Para karyawannya bekerja dengan penuh semangat, dan mereka sering mendapat bonus karena keberhasilan warung tersebut. Namun, di tengah kesuksesan itu, Bu Romlah tiba-tiba mengalami gangguan kesehatan. Tubuhnya terasa panas seperti terbakar, dan ia terus mengerang kesakitan. Yuni yang panik segera membawanya ke rumah sakit. Namun, dokter tidak menemukan penyebab dari sakit yang diderita Bu Romlah. Tubuhnya terus terasa panas, meskipun telah diberi obat dan disiram air berkali-kali. Yuni akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Banu. Banu, yang melihat kondisi Bu Romlah, segera menyadari bahwa ini adalah serangan santet. Ia mengambil sorban dari Kiai Badrun dan meletakkannya di atas tubuh Bu Romlah. Seketika, Bu Romlah semakin menjerit kesakitan, hingga terdengar suara ledakan keras dari atas rumah. Ledakan itu membuat semua orang di sana terkejut. Sesaat setelah diletakkan sorban di tubuhnya, Bu Romlah akhirnya berhenti berteriak. Tubuhnya yang semula terasa panas mulai kembali tenang. Banu Jaladra lalu menjelaskan kepada Yuni bahwa seseorang telah mencoba menyantet Bu Romlah. Yuni yang penasaran bertanya tentang identitas pengirim santet tersebut, tetapi Banu belum mengetahuinya. Ia menduga bahwa dukun Timur Tengah, yang pernah menjadi lawannya, mungkin terlibat.
Namun, Banu tidak ingin membuat asumsi tanpa bukti. Dengan keyakinan penuh, Banu segera melakukan pengecekan. Ia mengambil tongkat dengan rambut yang digunakan untuk melacak pengirim santet. Setelah membaca doa dan mantra, tongkat itu menunjukkan wajah pelaku sebenarnya. Banu terkejut karena pengirim santet bukanlah dukun Timur Tengah, melainkan seseorang yang tinggal tidak jauh dari sana, seorang dukun yang pernah dikalahkan Banu 5 bulan sebelumnya. Banu langsung memanggil Sukma dukun tersebut. Sang dukun terlihat terkejut saat berhadapan dengannya. Dengan nada penuh penyesalan, ia meminta maaf karena tidak tahu bahwa Bu Romlah adalah murid Banu. Ia mengaku hanya menjalankan permintaan seseorang. Dukun itu memohon agar tidak dihukum, mengingat ia pernah berjanji untuk tidak mengganggu siapapun yang memiliki hubungan dengan Banu. Meski demikian, Banu tidak melepaskannya begitu saja. Ia terus mendesak sang dukun untuk memberitahukan siapa yang menyuruhnya. Setelah beberapa saat, dukun itu akhirnya mengakui, meskipun dengan penuh keraguan. Banu kemudian memintanya untuk menarik kembali semua santet yang telah dikirim ke Bu Romlah. Dukun itu menuruti permintaan tersebut dan segera menghilang setelah menarik santetnya. Tidak lama kemudian, Bu Romlah mulai sadar. Tubuhnya terasa lebih ringan, dan rasa panas yang menyiksa sebelumnya telah hilang. Dengan penuh rasa syukur, ia mengucapkan terima kasih kepada Banu Jaladra. Namun, rasa penasaran menggelayut di benaknya. Ia ingin tahu siapa yang tega mengirim santet itu. Banu menjelaskan bahwa santet itu dikirim oleh dukun yang dulu pernah ia kalahkan atas permintaan seseorang. Saat nama orang itu disebutkan, Bu Romlah terkejut. Nama itu tidak asing baginya. Ternyata, pengirim santet adalah mantan suaminya sendiri. Meski begitu, Bu Romlah tidak mengetahui alasan di balik tindakan tersebut. Untuk mengungkap kebenaran, Banu memanggil Sukma dari mantan suami Bu Romlah dengan membaca doa khusus. Tak lama, Sukma itu muncul di dalam ruangan. Ia tampak bingung dan berusaha melarikan diri, tetapi karena hanya berupa Sukma, ia tidak bisa kemana-mana. Banu menanyakan alasan di balik tindakan tersebut. Awalnya, mantan suami Bu Romlah menyangkal keterlibatannya dan meminta dilepaskan. Namun, desakan Banu akhirnya membuatnya mengaku. Mantan suami Bu Romlah merasa iri dengan kesuksesan Bu Romlah. Ia telah lama ingin menyantetnya, tetapi terhalang oleh keberadaan makhluk gaib di warung Bu Romlah yang dulu. Setelah warung itu tidak lagi menggunakan pesugihan, ia melihat peluang untuk melancarkan niat jahatnya. Mendengar pengakuan tersebut, Bu Romlah dengan hati yang besar memutuskan untuk memaafkannya. Ia tidak ingin menyimpan dendam. Banu Jaladra pun mengembalikan Sukma mantan suami Bu Romlah tanpa memberi hukuman apapun. Setelah itu, kehidupan Bu Romlah perlahan kembali normal. Tubuhnya semakin sehat, dan ia dapat beraktivitas seperti biasa. Kini, Bu Romlah menjadi lebih taat beribadah. Ia juga aktif mengikuti pengajian untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, ia sering menyisihkan penghasilannya untuk membantu anak-anak yatim setiap bulan. Tindakan ini membawa berkah besar bagi usahanya. Warung makannya semakin ramai, bahkan ia mampu membuka cabang baru di daerah lain. Bu Romlah meminta Yuni untuk mengelola warung kedua. Ia sendiri mencari karyawan baru untuk membantu operasional cabang tersebut. Sebelum memulai usaha baru, ia mengadakan acara syukuran sederhana. Dalam acara tersebut, ia mengundang Banu Jaladra untuk memimpin doa agar usaha barunya terlindungi dari gangguan gaib. Setelah acara selesai, Banu Jaladra kembali menemui gurunya, Ki Badrun. Sang guru mengingatkan agar Banu terus meningkatkan kekuatannya. Masih banyak musuh di luar sana yang mungkin akan datang untuk membalas dendam. Banu menerima nasihat itu dan mulai melakukan pertapaan untuk memperkuat ilmunya. Baginya, kekuatan yang lebih besar akan menjadi bekal untuk melindungi mereka yang membutuhkan tanpa tergoda oleh harta dan kejayaan. Di sisi lain, Bu Romlah kini menjalani hidup bahagia. Ia menikmati kesuksesannya dengan 2 warung makan yang semakin ramai. Sebagai bentuk rasa syukur, ia bahkan membiayai seluruh pernikahan Yuni. Yuni, yang merasa nyaman bekerja bersama Bu Romlah, menganggapnya sebagai keluarga sendiri.